Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang, yakni Nurul Hidayah dengan NIM H0218022 dan Zuhrah dengan NIM H02183334. Pada video kali ini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kelas pada Google Classroom dan cara mengelola kelas pada Google Classroom. Langsung saja, cara pembuatan kelas pada Google Classroom akan dijelaskan oleh saya sendiri, yakni atas nama Nurul Hidayah. Google Classroom merupakan salah satu aplikasi yang banyak digunakan dalam proses pembelajaran jarak jauh. Nah, sebelum kita membuat kelas pada Google Classroom, terlebih dahulu kita harus memiliki akun Google atau Gmail. Nah, lalu kita cari classroomgoogle.com pada laman web. Kita pilih menu yang Google Classroom. Pada bagian atas halaman kelas, klik menu buat kelas, karena di sini kita akan membuat kelas. Pada menu gabung kelas ini apabila kita ingin bergabung ke kelas tertentu, dan karena kita ingin membuat kelas, jadi kita pilih menu buat kelas. Lalu ini kita centang, terus lanjutkan. Di sini pada bagian nama kelas kita isi dengan nama kelas yang akan kita buat, misalnya matematika SMA kelas 10. Nah, pada bagian ini bisa kita isi semester genap 2020-2021. Lalu pada bagian mata pelajaran kita isi dengan matematika. Untuk ruangnya bisa kita isi dengan daring. Lalu kita klik buat. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini kelasnya sudah jadi. Nah, di sini terdapat kode kelas yang dapat digunakan jika kita ingin meminta siswa untuk bergabung ke kelas kita. Pada kelas ini terdapat 4 bagian, yakni forum. Forum adalah tempat kita mengumumkan sesuatu atau menginfokan sesuatu. Lalu pada bagian tugas kelas, di sini adalah bagian kita mengupload materi, tugas, kuis, dan video pembelajaran. Di bagian anggota, di sini akan tercantum nama siswa yang telah bergabung ke kelas kita. Nah, pada bagian nilai, di sini nantinya akan terdapat nilai-nilai dari siswa yang bergabung ke kelas kita. Nah, kita jelaskan satu persatu bagian-bagian yang ada pada Google Classroom. Yang pertama, forum.
Pada menu form ini kita dapat mengumumkan sesuatu di sini. Kita klik bagian ini. Lalu kita tuliskan, misalnya kita ingin memberikan info bahwasannya hari ini kita akan masuk. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan tentang di sini pada bagian postingnya kita bisa langsung memposting pemberitahuan tersebut ataupun menjadwalkannya atau menyimpannya sebagai draft jika kita masih ingin mengeditnya. Nah, kan kita coba posting. Nah, di sini info kita telah terposting dan nantinya ini akan dilihat oleh siswa yang ada di kelas kita. Menu selanjutnya yang ada pada Google Classroom adalah menu tugas kelas. Di sini kita dapat membuat tugas, mengupload materi, mengupload kuis, mengupload video pembelajaran. Kita dapat membuatnya pada bagian buat. Di sini ada bagian tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, dan juga topik. Kita bisa menyusun apa-apa yang ada pada bagian tugas kelas ini dengan mengklik menu topik. Kita bisa membuat topik. Misalnya kita akan membuat topik tentang materi yang nantinya berisi tentang semua materi yang akan diajarkan. Tambahkan. Lalu kita buat lagi topik tentang tugas yang nantinya berisi tentang tugas-tugas yang ada di kelas kita. Lalu kita juga bisa membuat topik khusus untuk bagian kuis. Dan juga kita bisa membuat topik khusus untuk bagian video pembelajaran. Nah, di sini menu topiknya telah jadi dan ini bisa kita sesuaikan dengan kemauan kita. Ini bisa kita pindahkan seperti ini jika kita ingin materi terlebih dahulu. Kemudian ini bisa kita geser juga. Kita bisa geser seperti ini. Nah, untuk bagian materi, pada bagian materi ini berisi materi-materi yang akan kita unggah selama proses pembelajaran. Untuk mengunggah materi caranya ini kita klik buat, lalu kita klik bagian materi. Lalu di sini kita beri judul materi pertama, persamaan kuadrat. Pada bagian deskripsinya bisa kita tuliskan, pada materi ini akan dibahas tentang persamaan
kuadrat. Untuk itu, silahkan dipahami selama 15 menit, lalu selanjutnya akan didiskusikan. Nah, setelah itu kita tambahkan file. Nah, pada bagian tambahkan file, kita bisa mengambil file dari Google Drive, link, file, ataupun YouTube. Nah, untuk menambahkan file sendiri, sebelumnya kita harus mengupload file itu pada Google Drive. Nah, kita pilih file. Di sini sebelumnya saya telah mengupload file yang akan saya post. Nah, kita klik, sipkan. Nah, filenya telah terupload. Nah, pada bagian ini kita bisa langsung mempostingnya atau menjadwalkannya atau menyimpannya sebagai draft. Di sini saya akan menjadwalkannya. Di sini saya akan jadwalkan materinya terupload pada tanggal 23 April jam 8. Kita jadwalkan. Nah, di sini materinya akan terupload pada besok pagi jam 8. Selanjutnya, kita akan membuat tugas. Langkah pertama, kita masuk pada tugas kelas, lalu klik tanda plus atau buat, lalu klik tugas. Nah, pada judul kita masukkan tugas 1. Pada petunjuk atau opsionalnya, misalnya kita masukkan Nah, tulis jawaban Anda di kertas HVS, lalu scan, dan file Anda dalam bentuk PDF lalu diunggah pada bagian ini, atau tugas 1. Nah, lalu kita tambahkan tugasnya. Bisa kita tambahkan melalui Google Drive, link, file, maupun YouTube. Juga bisa kita buat sendiri, buat langsung, misalnya dalam bentuk dokumen, slide, spreadsheet, gambar, dan formulir. Nah, di sini saya akan menambahkan melalui file, karena saya belum mengupload file ke Drive, maka saya akan baru menguploadnya. Nah, kita cari tugas 1. Lalu klik open. Kita tunggu beberapa saat. Nah, karena tugas satunya sudah terupload, selanjutnya ini ditujukan untuk semua siswa. Lalu untuk batas waktunya, misalnya kita masukkan, kita beri waktu 1 minggu ya. Nah, untuk waktunya, misalnya kita beri waktu sampai jam 12 malam. Nah, untuk topiknya itu sendiri merupakan tugas. Nah, di sini kita bisa tugaskan secara langsung hari ini, dan bisa juga kita jadwalkan, dan bisa juga kita simpan dulu. Nah, di sini saya akan menjadwalkan untuk besok ya.
untuk besok jam 8. Oke? Jadwalkan. Nah, di sini sudah tertera dijadwalkan untuk besok. Nah, bisa juga diedit kembali. Misalnya, kita mau tugaskan sekarang, hari ini juga. Maka kita bisa langsung tugaskan. Nah, di sini sudah tertera. Ini ditugaskan hari ini, tenggatnya nanti 1 Mei jam 12 malam. Kita bisa buka. Selanjutnya, kita akan membuat kuis. Nah, langkah pertama yaitu kita klik tugas kelas terlebih dahulu, lalu klik plus atau tanda buat. Lalu klik tugas kuis. Setelah itu kita masukkan judul, misalkan kuis minggu keempat. Untuk petunjuk atau opsionalnya, misal kerjakan soal di bawah ini. Nah, lalu untuk soalnya nanti bisa kita tambahkan melalui blank quiz atau Google Formulir. Nah, pada judulnya ini bisa kita ganti menjadi kuis minggu keempat. Ini juga kuis minggu keempat. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu masukkan nama lengkap. Di sini kita ganti menjadi jawaban singkat. Setelah itu, ini kita klik wajib diisi. Kita tambahkan lagi. Kita masukkan kelas. Nah, untuk opsinya kita bisa pakai drop down. Nah, opsi yang pertama kita masukkan kelas yang sesuai yang kita ajar. Misalnya kelas 10 IPA 1. Yang kedua 10 IPA 2. Yang ketiga 10 IPA 3. Nah, selanjutnya klik di sini wajib diisi. Nah, setelah itu masuk pada soalnya. Kita tambahkan melalui gambar untuk memasukkan soalnya, karena kalau pada matematika itu penulisan angka-angka dan rumus-rumusnya itu sulit. Maka saya menggunakan gambar. Nah, bisa kita cari gambarnya di sini. Lalu kita tarik ini. Nah, untuk judul gambarnya bisa kita masukkan soal 1. Nah, kita tambahkan untuk
opsi jawabannya. Nah, di sini bisa jawaban untuk soal 1. Nah, bisa kita masukkan A, B, C, D, E. Jangan lupa di sini kunci jawabannya. Misalnya yang benar itu adalah A. Lalu untuk poinnya, karena saya akan membuat 4 soal, maka poinnya adalah 25. Nah, di sini kita bisa acak urutan opsi, tapi di sini saya tidak akan mengacak. Jadi abaikan saja. Di sini ada pengaturannya. Untuk umum, misalnya kita dianjurkan untuk menjawab 1 kali atau mengerjakan hanya 1 kali. Jadi kita batasi untuk 1 jawaban. Nah, untuk presentasinya, di sini saya tidak mengacak urutan pertanyaan. Dan untuk kuisnya, usahakan di sini kita aktifkan. Dan untuk yang di bawahnya, untuk responden dapat melihat, kita hilangkan centangnya ini. Nah, yang tersisa adalah nilai poin. Lalu klik simpan. Setelah itu kita masuk pada soal yang kedua. Kita tambahkan gambarnya lagi. Nah, hal yang sama dilakukan, kita tarik lagi soal gambarnya. Nah, untuk judul gambarnya kita masukkan soal 2. Nah, untuk opsi pilihan jawaban, kita tambahkan. Misalnya, ini adalah jawaban yang tadi yang pertama apa? Untuk soal 2. Untuk soal 2. Nah, opsinya itu seperti sama yang tadi ya, 1A, B, C, D, E. Nah, jangan lupa kunci jawabannya. Misalnya yang benar adalah A. Oke. Nah, kita lupa tadi poinnya tetap ya 25. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi gambarnya. Hal yang sama dilakukan sampai soal yang keempat. Nah, untuk judul gambarnya soal 3. Lalu yang di bawahnya ini kita tambahkan lagi untuk opsi jawabannya. Jawaban untuk soal 3. Nah, opsinya sama seperti tadi ya, A, B, C, D, E. Dan ini juga kunci jawaban. Jangan lupa jawaban yang benar itu adalah D. Lalu poinnya juga jangan lupa poinnya adalah 25. Oke. Tambahkan lagi.
Nah, judul gambarnya masukkan soal 4. Lalu kita tambahkan lagi untuk opsi jawaban. Nah, klik lagi kunci jawaban. Yang benar itu adalah B. Klik. Oh, belum selesai. Dilupa tadi poinnya 25 ya. Oke, selesai. Nah, kita lihat. Nah, karena poin totalnya sudah 100, maka bisa kita lihat. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini bisa kita langsung keluar saja. Keluar. Nah, lalu di sini akan muncul kuis minggu keempat. Nah, untuk batas waktunya, misalnya kita beri waktu 2 hari. Nah, untuk waktu pengumpulannya itu misalnya jam 12 malam. Oke. Topiknya kuis. Nah, ditugaskan misalnya dimulai dari sekarang ya. Jadi bisa kita langsung tugaskan. Nah, kalau misalnya kita jadwalkan, misalnya besok pagi kita mulai kuis ya, bisa dijadwalkan di sini. Tapi di sini saya memilih tugaskan. Nah, selanjutnya kita akan membuat materi kembali ya, tapi dalam bentuk video pembelajaran. Kita klik buat, lalu pilih materi. Nah, pada judulnya bisa kita masukkan materi persamaan kuadrat. Nah, untuk deskripsinya, misalnya video berikut sebagai materi pertemuan kedua misalnya. Lalu kita tambahkan videonya melalui link. Nah, di link ini saya sudah salin tadi YouTube. Jadi kita langsung paste saja. Kita tambahkan linknya. Nah, setelah itu kita ubah topiknya menjadi video pembelajaran. Nah, bisa kita langsung posting. Kita lihat. Nah, ini materinya sudah terupload. Nah, itulah tadi tutorial cara membuat kelas, memasukkan materi, tugas, dan kuis pada Google Classroom. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.